Timnas Italia ditinggal Federico Chiesa. Calcio Mercato melaporkan bahwa kekuatan timnas Italia kembali berkurang. Federico Chiesa dilaporkan batal membela Griazzurri di ajang FIFA Matchday kali ini. Menurut laporan tersebut, Chiesa mengalami cedera di sesi latihan timnas Italia baru-baru ini. Ia mengalami cedera otot, namun cedera tersebut dikabarkan bukan cedera yang serius. Namun ia disebut tidak bisa pulih tepat waktu sebelum menghadapi timnas Inggris. Jadi ia kemudian dipulangkan dari Coverciano baru-baru ini. Jordan Henderson dicemooh oleh fans di Wembley Stadium. Jordan Henderson dicemooh oleh fans Inggris saat tampil membela tim Tiga Singa saat berhadapan dengan Australia. Gareth Southgate pun heran dengan sikap dari penggemar tersebut. Henderson tampil sebagai starter dan kapten tim pada laga Inggris versus Australia. Dia bermain selama 62 menit sebelum digantikan oleh Kieran Trippier. Para penonton mencemooh Jordan Henderson ketika nama sang pemain dibacakan sebelum pertandingan. Fans Inggris kabarnya tidak senang dengan Henderson yang memilih berkarir di Arab Saudi dan mendukung negara Timur Tengah tersebut menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Ronaldo bawa Portugal ke Euro 2024. Timnas Portugal menjamu Slovakia pada matchday ke-7 kualifikasi Euro 2024 di Stadio do Dragão. Dan tim tuan rumah berhasil mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 3-2. Ronaldo menjadi bintang di pertandingan tersebut dengan menorehkan brace. Kemenangan ini memantapkan posisi Portugal di puncak klasemen grup C dengan koleksi 21 poin atau unggul 8 angka dari Slovakia. Pasukan dari Roberto Martinez pun dipastikan melaju ke Euro 2024 dengan 3 laga kualifikasi yang tersisa. 2 gol Cristiano Ronaldo ke gawang Slovakia tersebut merupakan golnya yang ke-124 dan ke-125 bersama timnas. Bintang 38 tahun itu menjadi pemain pertama yang bisa mencetakkan 125 gol untuk tim nasional. Kylian Mbappe pastikan Prancis lolos ke Euro 2024. Kylian Mbappe mencetakkan 2 gol dalam kemenangan Prancis 2-1 atas Belanda di grup B kualifikasi Euro 2024. 2 gol ini memastikan Les Blues meraih kemenangan ke-6 di grup B sekaligus tiket berlaga di Euro 2024 mendatang. Prancis mengoleksi 18 poin atau unggul 9 angka dari Yunani dengan 2 laga yang tersisa. Robertson cedera saat membela Skotlandia. Bek kiri Liverpool Andre Robertson dikabarkan mengalami cedera saat menunaikan tugas membela timnas Skotlandia. Robertson sendiri bermain sebagai starter bagi Skotlandia. Sayangnya ia cuma bermain sekitar 44 menit saja. Rupanya Robertson mengalami cedera di bagian bahu atau tangan kanannya dan ia pun sudah kembali ke Liverpool. Satu lagi pemain Chelsea tumbang di jeda internasional. Satu lagi kabar buruk datang bagi Chelsea. Striker mereka yakni Armando Broja dilaporkan tumbang di jeda internasional kali ini. Broja dikonfirmasi gagal membela timnas Albania. Ia harus dipulangkan ke Chelsea karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk bermain. Kabar Broja yang tumbang ini dikonfirmasi langsung oleh sang pelatih timnas Albania Silvinho yang memastikan bahwa sang striker harus kembali ke Chelsea karena kondisinya tidak memungkinkan untuk bermain. Presiden FIFA sampaikan bela sungkawa kepada Israel dan Palestina. Presiden FIFA Gianni Infantino menulis surat kepada Asosiasi Sepak Bola Israel dan Palestina. Ia menyampaikan bela sungkawa atas korban yang timbul dari perang Israel dengan Hamas. Infantino juga mengatakan bahwa FIFA akan menawarkan sebuah bantuan. Surat ini merupakan sedikit langkah maju dari FIFA, sebab selama ini FIFA selalu menganak-emaskan Israel dan menutup mata atas kekejaman pemerintahan Zionis terhadap Palestina. Eva tak mau berpihak ke Israel, pemerintah Inggris murka. Pemerintahan Inggris mengeluarkan teguran yang jarang kepada FA atas keputusannya untuk tidak menerangi lingkungan Stadion Wembley dengan warna biru dan putih sebagai solidaritas terhadap Israel. Asosiasi Sepak Bola Inggris mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bendera dan jersey yang menunjukkan dukungan kepada para korban konflik Israel-Palestina tidak akan diizinkan masuk untuk pertandingan antara Inggris melawan Australia dan juga Italia di Wembley Stadium. AC Milan akan bangun stadion terindah di dunia. AC Milan sedang menyiapkan stadion baru dan diperkirakan akan menjadi stadion terindah di dunia.
Proses sedang dilakukan dan direncanakan stadion baru tersebut akan dibuka di tahun 2028. Presiden AC Milan Paolo Scaroni mengatakan proyek besar tersebut akan dibangun di wilayah kota San Donato. Pembangunan stadion akan memakan luas tanah total 108.000 meter persegi dan stadion tersebut akan berkapasitas 70.000 penonton dan dilengkapi dengan hotel, restoran, serta kawasan komersial yang lain. Resmi mantan pelatih PSG lanjutkan karirnya di Qatar Star League. Raksasa Liga Qatar yakni Al Duhail resmi menunjuk mantan pelatih PSG yakni Christophe Galtier pasca mereka memutuskan bisa jalan dengan pelatih sebelumnya yakni Hernan Crespo. Pelatih 57 tahun tersebut menggantikan Crespo pasca pelatih asal Argentina tersebut memutuskan berpisah pada hari Rabu kemarin. Al Duhail diketahui belum pernah mendulang kemenangan di ajang Liga Champions Asia dan kini duduk di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 1 poin. Pochettino senang karena Chelsea sudah mulai bangkit. Juru taktik Chelsea yakni Mauricio Pochettino mengaku sangat senang dengan performa tim asuhannya yang kini mulai menunjukkan tren yang positif. Lambat laun performa Chelsea di tangan Mauricio Pochettino mulai menunjukkan perbaikan. Sebelum jeda internasional bulan Oktober ini, Chelsea sukses meraup 3 kemenangan secara beruntun. Jamal Musiala berambisi jadi pemain terbaik di dunia. Jamal Musiala memiliki target yang tinggi atas karirnya sebagai seorang pesepak bola profesional. Pemain 20 tahun asal Jerman itu mengaku ingin jadi pemain terbaik dunia di masa depan. Pemain muda milik Bayern Munchen itu bahkan menargetkan bisa meraih gelar pemain terbaik dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Nama Musiala sendiri masuk dalam kandidat untuk memenangkan penghargaan Golden Boy dan juga Copa Trophy. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan untuk pemain muda terbaik dan tentunya Musiala berharap bisa memenangkannya. Son Heung-min, pemain terbaik Liga Inggris bulan September. Son Heung-min terpilih menjadi pemain terbaik Liga Inggris pada bulan September. Son tampil apik dalam membantu Tottenham untuk menjaga lajunya tak terkalahkan. Son diketahui mencetakkan 6 gol dalam 4 pertandingan bersama Tottenham selama bulan September. Dan dalam laga-laga itu Tottenham mengalahkan Burnley, Sheffield United dan juga Liverpool, serta imbang ketika berhadapan dengan Arsenal. Terpilihnya Son sebagai pemain terbaik Liga Inggris bulan ini merupakan start yang apik untuk Tottenham di musim ini. Sebelumnya James Maddison meraih penghargaan tersebut untuk bulan Agustus kemarin. Posisi Andre Onana di Manchester United sudah tidak aman. ESPN melaporkan bahwa situasi Andre Onana berada di ujung tanduk. Ia terancam kehilangan statusnya sebagai kiper utama dari Setan Merah. Laporan tersebut mengklaim bahwa Erik ten Hag sudah mulai memberikan peringatan kepada Andre Onana. Ia menyebut bahwa sang kiper tidak bisa terus-menerus membuat kesalahan seperti yang telah dibuat, karena itu bisa membuat progres dari Setan Merah terhambat. Jadi jika sang kiper terus meneruskan kesalahan, Erik ten Hag akan memberikan posisi kiper utama Manchester United kepada Altay Bayindir. Manchester United dan Anthony Martial akan berakhir di Januari. Dilansir dari Football Insider, Anthony Martial berpotensi pergi dari Manchester United. Sang striker dikabarkan bisa pergi di musim dingin nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United memperbolehkan Martial untuk pergi di bulan Januari. Ini disebabkan pihak Manchester United sendiri kurang puas dengan penampilan dari sang striker, karena selain ia rentan cedera, performanya juga kerap angin-anginan. Alasan lain mengapa Manchester United memutuskan menjual Martial karena kontraknya sudah menipis. Kontrak dari sang striker akan berakhir di musim panas tahun 2024 mendatang. Amad Diallo akan pergi dari Manchester United di bulan Januari. The Independent melaporkan bahwa Diallo berpotensi tidak memperkuat Manchester United di awal tahun nanti. Ia dikabarkan akan kembali pindah ke klub yang lain. Menurut laporan tersebut, Sunderland akan kembali mencoba untuk bisa mendatangkan Amad Diallo. The Blackers dilaporkan puas dengan kontribusi yang diberikan oleh Amad Diallo saat ia dipinjamkan ke sana pada musim yang lalu. Dan mereka dikabarkan masih ingin diperkuat oleh sang winger. Jadi Sunderland dilaporkan sudah mengontak Manchester United dan juga mulai membujuk Setan Merah agar mau meminjamkannya kembali sang winger kepada Sunderland.
Januari, Harry Maguire umumkan hengkang dari Manchester United. Harry Maguire belak-belakan ingin hengkang dari Manchester United pada bursa transfer Januari mendatang. Bek timnas Inggris tersebut tak senang dengan situasinya di Old Trafford pada saat ini. Maguire secara terbuka mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak suka dengan minimnya kesempatan bermain. Ia pun bakal berbicara langsung kepada pihak klub dan mengungkapkan niatnya untuk hengkang pada bursa transfer Januari mendatang. West Ham akan coba dekati Maguire sekali lagi. West Ham dikabarkan akan kembali berusaha untuk bisa memboyong Harry Maguire dari Manchester United, meski sebelumnya usaha mereka menemui kegagalan. Dilansir dari 90 Min, West Ham United akan mendekati Maguire jika mereka berpisah dengan kulit Zuma. Pasalnya ada laporan bek Prancis tersebut diminati oleh klub dari Arab Saudi. Zuma sendiri masih terikat kontrak sampai tahun 2025, namun bisa saja ia akan pergi pada bulan Januari mendatang. Pep Guardiola berhasrat boyong Toni Kroos ke Manchester City. Ada spekulasi seputar masa depan dari Toni Kroos. Gelandang Real Madrid tersebut dilaporkan jadi incaran Manchester City di tahun depan. Dilansir dari Mundo Deportivo, Toni Kroos berpotensi pindah ke Inggris di tahun depan. Ia dilaporkan menarik minat dari Manchester City. Menurutnya Pep Guardiola ingin memboyong sang pemain asal Jerman tersebut pindah ke Etihad Stadium. Laporan itu juga mengklaim bahwa Manchester City benar-benar serius ingin menggunakan jasa Toni Kroos di tahun 2024 nanti. Mereka dikabarkan menyiapkan kontrak dengan nilai besar dan mereka akan memberikan nilai kontrak senilai 15 juta euro jika ia mau pindah ke Etihad Stadium. Bek timnas Inggris ini bakal jadi suksesor Harry Maguire. The South London Press melaporkan bahwa Manchester United mulai mengunci opsi bek tengah yang akan mereka kejar. Setan Merah dikabarkan tertarik untuk mengamankan jasa Maguire. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United sangat serius untuk mempertimbangkan Maguire. Dan Crystal Palace dilaporkan akan membandrol Guehi di kisaran angka 60 juta pound sterling. Barcelona akan tukar Ansu Fati dengan Kaoru Mitoma. Baru-baru ini Barcelona muncul ide baru untuk menukar Ansu Fati dengan Kaoru Mitoma. Dilaporkan oleh Mundo Deportivo, Barcelona dikabarkan sedang mencari celah untuk bisa memboyong Kaoru Mitoma. Dan kini celah yang bisa dimanfaatkan adalah pertukaran pemain. Dan pemain yang akan diajukan oleh Barcelona adalah Ansu Fati. Kebetulan Fati saat ini dipinjamkan ke Brighton dengan durasi 1 musim. Jadi rencana Barcelona memang masuk akal karena sang pemain bisa dinilai langsung oleh Brighton.